Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Selamat pagi, selamat berjumpa, dan selamat beribadah di GKI Yerusalem secara virtual melalui laman YouTube GKI Yerusalem Official. Hari ini kami akan membacakan berita jemaat ibadah Minggu 19 Desember 2021. Sebelum kami membacakan berita jemaat, kami mengajak jemaat untuk berdoa secara pribadi sebelum ibadah kita laksanakan. Pada kebaktian Minggu 19 Desember 2021 pukul 9.00 WIB, pendeta yang melayani kita, Pendeta Santi Miawati MTH, dibantu oleh penetua dan diakon jemaat GKI Yerusalem. Pada kebaktian Minggu 26 Desember 2021 pukul 9.00 WIB menggunakan liturgi khusus Natal 2 sekaligus angkat CD siswa katekisasi dan pendeta yang melayani kita, Pendeta Santi Miawati MTH, dibantu oleh penetua dan diakon GKI Yerusalem. Tema Natal PGI KWI 2021, Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan, terambil dari 1 Petrus 1 ayat 22. Panitia Pembangunan GKI Yerusalem menyampaikan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah memberikan bantuan dana untuk menyelesaikan pekerjaan atap gereja GKI Yerusalem dan sudah diterima oleh panitia pembangunan. Tuhan Yesus memberkati. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Diinformasikan kepada warga jemaat jadwal ibadah Natal, Natal 1, Natal 2, ibadah tutup tahun, dan ibadah tahun baru dapat dilihat pada tayangan berikut. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan penatua, diakon, serta seluruh petugas yang melayani pada kebaktian minggu ini. Demikian berita jemaat pada minggu ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Hari ini kita memasuki pekan terakhir masa raya Advent minggu keempat yang memiliki arti khusus yaitu perdamaian. Minggu keempat Advent mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik semesta alam. 4 lilin menyala melambangkan kebahagiaan dan sukacita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Marilah kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya serta memuji namanya. Kita berdiri memuji Tuhan dengan menyanyi dari NKB nomor 50, bait pertama sampai bait yang kedua. Fajar yang baru sudah merekah. Sudah
Sidang Jemaat Kekasih Kristus, kita tahbiskan kebaktian kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Nats pembimbing yang dinyatakan bagi kita pada pagi ini di Minggu Adventus yang keempat didasarkan pada Lukas pasal 2 ayat 14 menyatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya. Jemaat, kembali kita menyanyi dari NKB nomor 61 bait pertama dan bait yang kedua. Ada lagu sedap. Ada lagu sedap, ada bintang terang, doa bunda tetap, bayi tidur tenang, bintang gilang gemilang di malam senyap, sudah lahir sang raja di dunia gelap. Sukacita besar ada dalam dunia, ada sorak gemar, lahir Raja mulia, bintang gilang gemilang di malam senyap, sudah lahir sang raja di dunia gelap. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita seraya mengaku segala kesalahan kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan rendah hati ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami. Sejak lahir kami sudah dibelenggu oleh kuasa dosa. Kami memiliki bakat dan tabiat melakukan yang jahat dari dalam diri sendiri. Dalam dosa kami memusuhi Engkau. Kami memiliki kemampuan dan kecenderungan di hati menyimpang dari jalan Tuhan. Daging dan jiwa kami selalu melekat kepada yang jahat. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Allah. Jangan hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami, namun ingatlah kami dalam kasih setia dan karena kemurahan-Mu dalam Kristus yang telah rela menderita dan mati bagi keselamatan kami. Amin. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85, bait pertama dan bait yang keempat. Kusongsong bagaimana? Song bagaimana
Sidang Jemaat Kekasih Kristus, dengarkanlah berita anugerah. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah itu penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mazmur 116 ayat 5 sampai 7. Jemaat disilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu dan kami mau merenungkannya bersama-sama. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti, dan buanglah jauh-jauh pikiran kami yang tidak menentu, yang dapat menghalangi kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Mika 5 ayat 2 sampai 5. Dengan perikop Raja Mesias dan penyelamatan. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak darahnya. Amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami.
Sidang jemaat kekasih Kristus, kini kita tiba di bagian pemberitaan firman Tuhan. Dan di Minggu Adventus yang keempat atau Minggu Adventus yang terakhir ini, kita diperhadapkan pada bacaan untuk kita renungkan dan kita cermati bersama, yaitu dari Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-45 tentang Maria dan Elisabet. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kesukacitaan, kegembiraan, kebahagiaan, dan rasa syukur yang boleh kami alami dan kami rasakan atas penyertaan kasih kemurahan Tuhan yang menolong kami meniti hari-hari yang boleh kami jalani dengan berbagai aktivitas kegiatan kami. Dan juga kini kembali di Minggu Adventus yang keempat. Kami belajar bersama, kami boleh merenungkan, kami boleh memaknai dan memahami bagian cerita Alkitab tentang Maria dan Elisabet. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, pakailah hamba-Mu dan urapilah serta berkatilah sekalian jemaat-Mu yang mendengarkan. Dengan demikian hanya nama Tuhan yang kami muliakan melalui hati, mulut dan bibir kami. Pakailah hamba-Mu yang terbatas, biarlah hanya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah, dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sidang jemaat kekasih Kristus, di dalam ayatnya yang ke-9, Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-39, tentang Maria dan Elisabet dituliskan demikian. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikian dinyatakan dan diperhadapkan kepada kita pada pagi hari ini. Shalom. Ibu bapak, saudara dan jemaat kekasih Kristus, tidak terasa waktu terus bergulir menghantar kita melakukan setiap aktivitas kita, bekerja, tugas, tanggung jawab, berhimpun, menikmati cinta kasih Tuhan dalam kebersamaan, merasakan kegembiraan dan juga dikuatkan dalam setiap pergumulan. Itulah bagian dari perjalanan di masa-masa Adventus yang kita lalui, sebagaimana penyalaan lilin yang ditandai dengan lilin Nabi pada Minggu Adventus yang pertama melambangkan bahwa apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi itu kemudian digenapi. Kemudian lilin Adventus yang kedua yang menjadi simbol dari kesetiaan dan cinta disebut juga sebagai lilin Bethlehem, di mana kita mengetahui bahwa bayi Kristus yang kita sambut kedatangannya adalah Dia yang dilahirkan di Bethlehem. Dan kemudian Minggu Adventus yang ketiga atau Minggu Sukacita atau Gaudete disebut juga dengan penyalaan lilin yang disebut dengan lilin gembala, karena semua orang termasuk gembala di padang merayakan dengan sukacita kedatangan Kristus Yesus. Dan hari ini dengan penyalaan lilin yang keempat yaitu lilin malaikat menjadi penanda bahwa damai kasih Tuhan menyertai kita semua. Karena setelah ini kita mempersiapkan hati untuk memasuki masa raya Natal, menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Dan ketika kita diperhadapkan pada cerita tentang dua orang perempuan istimewa yang mendapatkan hak istimewa, tugas yang mulia,
dan Tuhan pakai mereka dengan caranya yang luar biasa. Dua perempuan yang bersaudara, tetapi dengan konteks perjalanan dari penugasan yang Tuhan tempatkan kepada mereka dalam situasi yang berbeda. Seorang perempuan yang sudah berusia lanjut bernama Elisabet menjadi penanda ketika Allah memberikan kesempatan baginya yang dicap mandul untuk mengandung dan melahirkan seorang anak yang nanti kemudian kita sebut dan kita kenal dengan nama Yohanes Pembaptis, karena ialah yang akan menjadi pelopor, ia yang menjadi perintis, ia yang menyediakan jalan bagi Tuhan, sebagaimana dikatakan ada suara yang berseru-seru dari padang gurun. Dan kemudian saudara sepupunya perempuan yang luar biasa, seorang perawan Maria, mendapat tugas yang juga mulia, yang mengandung Yesus Kristus, mengandung dari Roh Kudus. Dan ini tentu tidak seketika membawa mereka kepada kebahagiaan. Tidak seketika membawa mereka kepada situasi yang memang betul-betul mendukung mereka. Pertama, seorang Elisabet tentu ia merasakan tekanan-tekanan tersendiri dalam masa-masa hidupnya. Ketika ia yang sudah dicap mandul, sehingga sempat tentu bukan hal yang sulit dimengerti ketika ia mengalami situasi di mana ia tidak percaya bahwa ia akan diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan sebagai seorang ibu atau calon ibu dari bayi yang dikandungnya. Dan kemudian situasi yang juga tidak mudah bagi seorang Maria. Dan bahkan bisa saja pada saat itu dipandang sebagai sebuah aib ketika ia harus mengandung, sementara pada saat itu ia baru bertunangan, belum menikah. Nah, tapi lihatlah saudara dan ibu bapak, saudara kekasih Kristus, sebagaimana tema dari Minggu Adventus yang keempat ini, dengan dinyalakannya lilin yang menjadi perlambang perdamaian. Maka ini membawa satu kegembiraan pembaharuan situasi yang betul-betul berbeda yang dialami oleh dua orang perempuan yang Tuhan pakai, yaitu Elisabet dan Maria. Dan kegembiraan itu tentu dibarengi juga dengan ketegangan. Bagaimana mereka menjalani masa kehamilannya, bagaimana mereka juga menjaga kondisi itu tetap dengan hati yang mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan nyatakan itulah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kenapa kita bisa memahami itu? Saya sendiri sebagai seorang perempuan merasakan betul ketika mengandung seorang anak, merasakan bagaimana tegangnya, bagaimana senangnya, bagaimana pergumulannya, bagaimana harapan-harapan yang ada dalam diri, dan tentu melibatkan emosi. Dan hal itu pasti juga terjadi dalam sosok Elisabet dan Maria. Tapi saudara serta ibu bapak kekasih Kristus, kita menyaksikan melalui bacaan, jadi maksudnya kita bisa membayangkan, kita bisa menggambarkan. Karena ketika kehamilan mereka berjalan, mereka diberikan tugas mulia, tugas besar itu, maka dikatakan bahwa Maria kemudian melakukan perjalanan yang juga nampaknya bukan perjalanan yang singkat, tapi dalam kurun waktu yang juga agak panjang. Ia berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Yehuda adalah bagian dari nama Bani Israel, untuk menjumpai sepupunya. Tentu ini yang saya katakan tadi melibatkan emosi, melibatkan pergumulan dan juga kegembiraan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, karena tujuannya ia menyambangi atau menjumpai sepupunya untuk berbagi sukacita itu, untuk berbagi harapan itu, untuk berbagi kegembiraan itu, dan sekaligus untuk menghilangkan tekanan yang bisa saja ia alami. Karena pada masanya seorang perempuan yang belum
menikah, tapi dia sudah mengandung, tentu bukan hal yang mudah. Tapi karena kepercayaan itu sudah dipertaruhkan oleh Maria ketika ia mengatakan, jadilah padaku, pada hambamu apa yang Allah kehendaki. Maka ia menerima ini sebagai satu tugas yang berat, bahwa ia mengandung seorang bayi Kristus. Sehingga ketika ia berjumpa dengan Elizabeth pun memahami situasi itu, dan ia tahu betul apa yang terjadi dalam kehidupan mereka berdua sebagai seorang perempuan. Sehingga dikatakan ketika ia berjumpa dengan Maria, ia berkata, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara dan ibu bapak kekasih Kristus, Minggu Adventus yang mengandung arti kata parousia dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Indonesia kedatangan, membawa kita kepada berbagai hal dari setiap situasi dari minggu ke minggu yang kita jalani. Walaupun juga dalam minggu-minggu yang kita jalani ada beberapa kali mungkin kita sudah merayakan Natal. Tapi tetap harus kita memahami makna dari minggu Advent itu. Sebagaimana makna dari dinyalakannya 4 buah lilin dalam lingkaran yang disebut dengan lingkaran Advent. Kenapa lingkaran Advent? Ya, karena ia berbentuk lingkaran itu menggambarkan Allah yang luar biasa, Allah yang tidak terbatas, yang digambarkan dalam lingkaran yang tidak terputus dan tidak berujung. Dan kemudian ketika lingkaran Advent itu diwarnai dengan dedaunan berwarna hijau yang segar, yang dipetik dari daun cemara, itu juga menjadi perlambang tidak hanya sekedar aksesoris, tidak hanya sekedar hiasan, tapi di situ mengandung makna bahwa kebaikan hidup, kesegaran hidup itu Allah nyatakan dalam kehidupan setiap orang. Minggu ke minggu yang memiliki tema-temanya sendiri, baik itu pengharapan, kesetiaan dan cinta, sukacita dan kemudian perdamaian, itu tentu sudah membawa kita kepada pemakluman, perenungan, pengertian bahwa sebagaimana kita membangun harapan menyambut kedatangan Tuhan, di dalam kita membangun harapan menyambut kedatangan Tuhan, seharusnya memang kita menyertakan itu dengan menanti dan membangun harap itu dengan kesetiaan, dengan kekuatan cinta Allah yang ada dalam diri kita. Sehingga kemudian kita menjadi sukacita yang besar, dan sukacita yang besar itu mendatangkan damai dalam diri kita. Nah, sebagaimana tema sentral yang juga ditetapkan oleh PGI dan KWI pada tahun ini, yang kita bisa bandingkan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 22, bahwa cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Maka hubungan kasih yang ada dalam Maria dan Elizabeth, 2 perempuan istimewa, 2 perempuan yang luar biasa yang Tuhan pakai, tidak hanya sebatas ikatan darah yang ada di antara mereka, tapi juga keterikatan mereka satu dengan yang lain dengan apa yang Tuhan layakkan, apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dan itu mendatangkan damai dalam diri mereka. Bagaimana mereka saling menguatkan, bagaimana mereka saling memotivasi, bagaimana mereka saling memuji, dan bagaimana mereka bersama-sama bersyukur dengan apa yang Tuhan nyatakan. Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka sesuatu yang buat orang biasa itu adalah hal yang mustahil. Seorang perempuan mandul bisa mengandung dalam usia senja, dan seorang perawan tanpa hubungan dengan seperti seorang yang sudah menikah bisa mengandung, dan itu mengandung, apalagi itu adalah mengandung dari Roh Kudus, tentu juga menjadi sesuatu yang tidak terbayangkan dalam diri mereka. Dan akhirnya inilah yang kemudian melibatkan emosi yang membuncah dalam pertemuan mereka, yang mendatangkan rasa damai dalam diri mereka. Dan ini yang seharusnya ada dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ini yang seharusnya kita bangun dan kita lakukan. Sebagaimana saya menyampaikan sebuah cerita Natal kepada anak-anak
Ketika kita mengidentikan perayaan Natal itu misalnya dengan pemasangan pohon terang, kita menghiasi pohon terang, semuanya punya makna. Semuanya tidak terjadi begitu saja dan tidak dilakukan begitu saja hanya sebagai penghias. Semuanya punya arti, semuanya punya makna, termasuk dengan krans Natal yang biasa atau sering kita pakai, kita gunakan di depan pintu rumah kita. Pertama memang menjadi penanda bahwa masa raya Natal telah tiba, didahului dengan Minggu Adventus. Tapi kemudian masa raya Natal itu apa yang patut kita persiapkan ketika kita menyambut kedatangan Juru Selamat? Tidak hanya sekedar mempersiapkan baju baru, tidak hanya sekedar mempersiapkan makanan yang sudah kita bayangkan menunya itu apa aja. Tidak hanya sekedar membayangkan bagaimana kita berkumpul dengan keluarga. Tetapi sebagaimana tema sentral di tengah-tengah suasana pandemi semacam ini, bahwa cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan itu yang penting. Itu yang hendak diangkat dan itu yang hendak disebarluaskan. Itu hendak di-share dalam tindakan dan pertemuan perjumpaan kita dengan banyak orang. Allah menerima kita dengan segala keterbatasan kita. Kenapa tidak kita menerima orang-orang yang ada di sekeliling kita juga dengan banyak situasi dan keadaan yang bisa saja menimpa mereka dan bisa saja menimpa kita. Makanya saya sampaikan juga dengan anak-anak sekolah minggu pada saat itu, bahwa yang terpenting tidak hanya sekedar melihat itu sebagai sebuah aksesoris. Setiap yang kita temukan dalam momen-momen Natal atau minggu-minggu Adventus semacam ini, tapi makna di balik semuanya itu. Allah yang tidak terbatas, Allah yang menggerakkan hati kita untuk merasakan kegembiraan bersama dalam ikatan persaudaraan yang rukun, ikatan persaudaraan yang dilengkapi dengan cinta kasih Allah. Maka itulah yang kemudian ditutup dengan kalimat oleh Elisabet. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Maka berbahagialah kita, karena kita dipanggil, karena kita dirangkul, karena kita dipersatukan, karena kita dipersekutukan dengan Tuhan. Mari kita membangun harap kita dalam kesetiaan dan cinta. Dengan sukacita kita menyambut kedatangan Juru Selamat. Dan baiklah kedatangan Juru Selamat itu menghadirkan damai dalam kehidupan kita. Tidak hanya pada masa raya Natal saja, tidak hanya memberikan kekuatan lebih di masa pandemi seperti sekarang ini, tapi dalam perjalanan di tahun-tahun yang akan datang. Karena selalu tema yang ditetapkan oleh PGI dan KWI itu tidak hanya dicanangkan atau disuarakan, digaungkan, dikumandangkan pada penghujung tahun saja. Tapi itu untuk dilaksanakan di tahun yang akan kita sambut, di tahun yang akan kita jelang. Bagaimana cinta kasih Kristus akan terus menggerakkan kita dalam rasa persaudaraan yang tulus, dalam keikhlasan, dalam kesungguhan untuk menyuarakan cinta kasih Tuhan. Terpujilah Allah dan diberkatilah kita sekalian. Amin. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan, kebahagiaan, kegembiraan yang boleh kami rayakan dan kami alami pada hari ini. Di Minggu Adventus yang keempat. Ketika kami boleh mengakhiri rangkaian masa persiapan untuk menanti dan menyambut kedatangan Sang Juru Selamat, Sang Putra Natal. Maka kami mempersiapkan dan menyambut kedatangan dengan kesungguhan hati. Tolonglah kami untuk mencermati, memaknai setiap perenungan pemberitaan firman Tuhan. Dan layakkan kami untuk melakukannya, menerapkannya. Dan menjadi bagian yang menyukakan dalam sepanjang hari kehidupan kami kemudian. Dan kini kami berserah diri semua umat jemaat-Mu di lingkungan pelayanan Jemaat GKI Yerusalem dan juga saudara keluarga teman sahabat yang mengikuti kebaktian ini dari berbagai tempat, yang merasakan sukacita bersama, yang membangun harapan bersama dalam kesetiaan dan cinta dan merasakan damai di hatinya. Sehingga kedatangan Tuhan sungguh kami terima dalam ketulusan keikhlasan sebagai Engkau yang memperbaharui kehidupan kami. Allah Sang Pembaharu yang menolong kami untuk menyambut hari baru yang akan kami jelang di masa-masa berikutnya. Kami berdoa untuk tugas tanggung jawab kami masing-masing dalam setiap usaha pekerjaan kami. Kami berdoa bagi persekutuan umat jemaat-Mu di lingkungan jemaat ini dan dimanapun berada. Kami berdoa bagi kelangsungan pembangunan rumah Tuhan yang akan terus terlaksana karena kesehatian, karena kepedulian, karena kebersamaan,
persaudaraan yang digerakkan oleh cinta kasih Kristus. Menolong kami untuk saling menopang satu dengan yang lain, berbagi dengan apa yang ada pada kami, sebagai satu cara kami menerima kekuatan dari Tuhan untuk juga saling menguatkan, saling menjaga, saling mendoakan, saling menolong. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi persiapan-persiapan yang akan dilakukan di tiap-tiap kehidupan persekutuan umat Kristen dimanapun berada, pun yang berada di lingkungan Jemaat GKI Yerusalem dalam menghadapi masa raya Natal. Kebaktian-kebaktian Natal yang sudah dipersiapkan sebagai bagian dari tanda sukacita kami. Karena walaupun di tengah masa pandemi seperti sekarang ini, Engkau tetap memberikan kesempatan bagi kami untuk merayakan dan menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu, persiapan-persiapan sederhana yang dapat dilakukan, baik kesiapan bangunan gereja yang masih belum selesai, agar kami dapat beribadah dengan kusuk hikmat di sana, maka Tuhan memberkati semua proses yang dilakukan. Kami juga berdoa bagi pelaksanaan perjamuan kudus di akhir tahun, di awal tahun yang akan kami laksanakan. Dan biarlah segala sesuatu membawa kami kepada harapan besar. Kami bersedia dan kami siap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami topang dalam doa. Saudara-saudara kami dalam minggu-minggu ini yang berbahagia, bersyukur karena ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Kami mendoakan saudara-saudara kami, anggota-anggota jemaat-Mu yang bersyukur karena anak-anaknya boleh melewati satu masa semester dan juga mempersiapkan diri untuk memasuki semester berikutnya dalam masa pendidikan yang tidak berapa lama lagi akan menyelesaikan masa pendidikan perkuliahannya yang sudah berada di dunia kerja. Dan biarlah rasa syukur bagi anak-anak katekisasi, para katekumen yang juga akan mengaku imannya di hadapan Allah. Mereka adalah bagian dari hidup kami. Mereka adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai orang tua, sebagai pengayom, sebagai pendidik, sebagai pendamping, sebagai motivator, dan juga sebagai teladan. Oleh sebab itu, tempatkan kami sebagai orang tua yang boleh berpikir, berlaku adil, arif, dan bijaksana. Tolonglah kami ya Bapa, karena semua keberadaan itu hanya mampu kami jalankan ketika Tuhan yang berkehendak dan Tuhan yang memimpin hati kami, sehingga kami memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang terpapar, yang sakit, yang berduka, yang bergumul, bahkan bencana-bencana yang masih terjadi di beberapa belahan pelosok negeri ini. Kami mendoakan mereka yang karena kondisi dan keadaan tidak bisa merayakan Natal sebagaimana seharusnya. Tapi kami percaya damai kasih Kristus akan terus menopang mereka, menjaga, menolong mereka. Sehingga selalu ada ikatan persaudaraan yang terjalin satu dengan yang lain dengan saling mendoakan, saling menolong dan saling menguatkan. Mulai apa yang dapat dilakukan dan bahkan ketika kami mendoakan pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden dan jajaran kementerian sampai kepada pemerintah-pemerintah yang berada di daerah dan pelosok. Dan di beberapa bagian di negeri ini di mana kami juga terus mendoakan agar selalu ada keseimbangan dalam kehidupan keberagaman perbedaan yang ada, agar kami juga saling melengkapi dan hati yang penuh amarah, hati yang penuh kedengkian, hati yang penuh iri yang masih hendak mengemuka. Kami percaya Tuhan Allah yang berkuasa akan memakai mereka, menggantikan setiap kemarahan, iri hati, sirik dengki menjadi kelembutan, kasih dan sukacita, kerendahan hati, serta toleransi yang besar, tenggang rasa yang baik, dan juga hidup keberagaman di mana di dalamnya semua boleh saling melengkapi dan saling menjaga. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu ya Allah, dengan banyak hal yang ada dalam hati pikiran kami. Kami serukan dan kami serahkan kepadamu dalam doa bersama kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Maranatha. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Namun sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan asyur Tuhan. Yesaya 66b. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 127 bait pertama sampai selesai. Kandang domba itu rumahnya. Sidang jemaat kekasih Kristus, karena pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 kita akan merayakan atau melaksanakan perjamuan kudus. Oleh karena itu, untuk menyambut
dan ikut serta dalam perayaan ini, marilah kita mempersiapkan diri kita secara bersama-sama. Ada beberapa hal yang harus kita maknai dan kita pahami. Kita mulai dari memahami perjamuan kudus. Ibu Bapak, saudara kekasih Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah tanda dan materi yang ditentukan dan diperintahkan Tuhan Yesus untuk dirayakan. Sakramen perjamuan kudus diadakan karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus menerima dan melayakkan setiap orang untuk menerima janji-janjinya. Anugerah Allah mendahului dan menumbuhkan kesadaran iman agar setiap orang percaya secara pribadi dan bersama-sama, baik orang dewasa maupun anak-anak, untuk merayakan dan memperingati penggenapan janji-janji Allah. Dapat kita jumpai dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-54. Karena itu perjamuan kudus dirayakan untuk memperingati bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya demi menyelamatkan kita dan seluruh umat manusia. Perjamuan kudus dilayankan untuk merayakan bahwa oleh pengorbanan Tuhan Yesus maka manusia yang berdosa menerima karunia Roh Kudus, hidup kekal dan menjadi anggota kerajaan Allah. Perjamuan kudus juga dilayankan untuk menghibur dan menguatkan orang-orang percaya ketika harus mengalami berbagai penderitaan dan memikul salib karena imannya, sekaligus membangun dan menguatkan pengharapan bahwa setiap orang percaya akan masuk ke dalam perjamuan anak domba. Perjamuan anak domba Allah yang akan dilaksanakan di dalam kerajaan Allah yang kekal. Beberapa nats yang mendukung dan bisa kita baca kita jumpai dalam Matius 26 ayat 26 sampai 29, Markus 14 ayat 22 sampai 25, Lukas 22 ayat 14 sampai 20 dan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Kemudian yang berikutnya atau bagian di mana kita harus memeriksa hubungan umat dengan Allah. Saudara-saudara kekasih Kristus, pada saat perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus menghendaki agar kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Tuhan Yesus berarti mengalami kehadirannya sebagaimana murid-muridnya dahulu dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mengenang Tuhan Yesus juga berarti menyadari bahwa seluruh pengorbanan yang sudah Ia lakukan adalah untuk keselamatan dunia. Karena itu marilah kita merenungkan. Pertama, apakah kita sungguh-sungguh rindu untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, serta mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup kita? Perenungan yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh menghayati seluruh hidup dan pelayanan Tuhan Yesus hingga kedatangannya kembali adalah berkaitan dengan hidup kita sehingga kita bertekad untuk setia kepadanya sampai akhir hidup? Kalau demikian, mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bagian yang berikutnya, ketika kita boleh dan diharapkan memeriksa hubungan dan sesama. Saudara-saudara kekasih Kristus, pada perjamuan malam terakhir ketika Tuhan Yesus memecahkan roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Jadi, menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Tuhan Yesus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Pada bagian ini marilah kita merenungkan. Pertama, apakah kita sudah menghayati bahwa Tuhan Yesus menjadi kepala dalam seluruh kehidupan, baik kehidupan berjemaat dan bermasyarakat,
dalam keluarga dan pekerjaan kita? Dan perenungan yang kedua, apakah kita sudah menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang harus saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Mari kita ambil saat teduh sejenak. Dan yang terakhir, saudara-saudara kekasih Kristus, ketika kita memeriksa kesediaan untuk bersaksi dan melayani, bahwa ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita bagi keselamatan dunia. Dan pada bagian ini marilah kita merenungkan. Pertama, apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Yang kedua, sebagai anggota tubuh Kristus, sudahkah kita menjadi wujud kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia? Sebagai telinga yang bersedia mendengar dan peduli dengan keluh kesah dari orang-orang yang memerlukan pertolongan. Sebagai mulut yang menyuarakan kebenaran. Sebagai tangan yang berkarya memperjuangkan keadilan dan damai sejahtera. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara kekasih Kristus, kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk mempersiapkan diri dalam ikut merayakan perjamuan kudus tutup tahun dan tahun baru 2022 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 31 Desember 2021 dan hari Sabtu 1 Januari 2022 nanti. Sidang Jemaat Kekasih Kristus, kini kita tiba di penghujung kebaktian kita. Jemaat disilakan berdiri. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
merayakan Minggu Advent 4. Cut!